Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carmela Hanune dengan NIM 2230522030. Mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Usuluddin dan Dakwah semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara yang pada kesempatan kali ini itu tugasnya adalah mereview buku dengan judul Sejarah Islam Asia Tenggara, yang pada kali ini saya mengambil untuk membahas tentang dinamika Islam di Myanmar. Langsung pada pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Myanmar merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang berbatasan langsung dengan Cina, Bangladesh, dan Laos. Memiliki sejarah yang kaya dan budaya yang sudah ada ribuan tahun lamanya. Myanmar itu sendiri sebelumnya dikenal dengan sebutan Burma, lalu berubah nama menjadi Myanmar pada tahun 1989. Masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang minoritas Islam. Myanmar itu sendiri merupakan negara dengan minoritas Muslim yang bahkan penganut agama Islam di sana dikatakan tidak sampai 5%, hanya sekitar 3,8 dari jumlah penduduk yang ada di sana. Mayoritas penduduk Myanmar itu beragama Buddha. Dikatakan juga umat Muslim yang berada di negara ini sering menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan politik. Sebagian besar umat Muslim yang berada di Myanmar itu berasal dari etnis minoritas. Masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang etnis Rohingya. Dari beberapa etnis yang ada di sana, saya akan membahas tentang etnis Rohingya yang juga merupakan salah satu kelompok Muslim terbesar yang ada di Myanmar. Muslim Rohingya itu merupakan kelompok etnis yang tinggal di negara bagian Rakhine atau Arakan yang berada di bagian barat Myanmar. Saya tertarik dengan pembahasan etnis Rohingya dikarenakan beberapa waktu lalu orang-orang Rohingya ini sempat datang ke Indonesia sebagai pengungsi dan ditempatkan di Aceh, dan hal itu sempat menjadi perbincangan hangat di negara kita tercinta ini, yang beritanya banyak menyebar di media sosial. Komunitas Muslim di Myanmar itu sendiri sering mengalami diskriminasi dan kekerasan, utamanya etnis Rohingya ini. Rohingya sendiri kewarganegaraannya ditolak oleh pemerintah Myanmar yang menganggap mereka sebagai pendatang ilegal dari Bangladesh. Hal ini menyebabkan orang-orang Rohingya tidak memiliki akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Etnis Rohingya sering pula dikucilkan dan tertindas di negaranya sendiri. Selain teraniaya, Rohingya juga tidak diakui sebagai bagian dari bangsa Myanmar. Padahal kenyataannya Rohingya berada di Arakan sejak abad ke-7 Masehi, jauh sebelum negara Myanmar itu merdeka. Hak-hak etnis Rohingya sendiri dihilangkan oleh para politisi Buddha Burma. Bahkan disebutkan bahwasanya pemerintah Myanmar sempat menerapkan kebijakan yang sangat membatasi umat Islam yang ada di sana, yang sehingganya menyebabkan umat Muslim yang berada di sana mengalami kesulitan untuk membangun atau merenovasi masjid. Bahkan hanya sekedar untuk melakukan praktik agama saja diawasi dengan sangat ketat. Di Myanmar juga terdapat kelompok perlindungan ras dan agama yang secara terang-terangan menyampaikan kebencian terhadap minoritas Muslim yang ada di sana. Mereka menganggap keberadaan Muslim yang berada di Myanmar akan menjadi ancaman nantinya terhadap identitas nasional mereka yang dianggap sebagai negara mayoritas Buddha. Masuk pada pembahasan terakhir, yaitu tentang konflik. Ketegangan antar umat Islam dan Buddha menjadi semakin dalam setelah peristiwa kekerasan pada tahun 2012 antara kedua kelompok tersebut, yang pada saat itu kekerasan dilakukan oleh kelompok Buddha yang didukung langsung oleh pemerintah Myanmar. Konflik tersebut meluas sehingga menyebabkan ratusan orang-orang Rohingya tewas, serta konflik tersebut pula yang menyebabkan Muslim Rohingya terusir dari tanah airnya sendiri dan membuat mereka harus mengungsi ke beberapa negara terdekat dengan menggunakan perahu. Dan hingga saat ini orang-orang Rohingya masih mengungsi di beberapa negara, dan salah satu negara yang dijadikan pengungsian adalah Indonesia. Mungkin hanya itu presentasi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.